إلى هذه ولكن تصلي على حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه وني من الأنبياء المرسلين وللشهاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا صحنا الأكبر ممجنة البغدادي وخصوصا yang santri mulim Syekh Abdul Halim bersama membaik kebirim baju haji mudarat mulim Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Kita jadikan doa terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah di wilayah Sulawesi ya. Itu daerah Gorontalo, daerah di mana tadi terjadi gempa ya. Sebenarnya dari siang beberapa kali mulai dari 5,9 skala Richter sampai mencapai kepada 7 ya, ada beberapa kali dan termasuk ada juga anakku di sana yaitu Inayah Nafsani juga kena, termasuk getarannya juga kenceng sampai barang-barang TV semua juga pada jatuh ya. Tadi juga saya lihat bahwa potensi tsunami juga ada tapi masih sedikit dan semoga tidak berlanjut ya. Insyaallah kita doa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penderitaan saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi khuluqna al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma' wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas tentang mangkanat billahi bidayatihi kanas ilahi nihayatihi, yakni bahwasanya barang siapa yang permulaannya itu dengan Allah, karena Allah,
didasari semua adalah karena Allah, maka ia pun kembalinya juga sampainya juga pada Allah Subhanahu wa taala. Itu telah dibahas pada kajian-kajian yang lalu. Oleh karena itu, wahai anak-anakku semuanya, mari kita jernihkan terlebih dahulu akal pikiran kita jernihkan hati dan jiwa kita dari segala macam persoalan-persoalan dunia yang terkadang sulit sekali untuk keluar dari hati dan jiwa kita. Terkadang nyangkut, terkadang melekat, sehingga kita sendiri kesulitan sekali untuk mengeluarkan semua masalah-masalah yang ada dan menyangkut itu. Maka dari itu tidak ada jalan lain, kita kosongkan, kita jernihkan dengan cara kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, karena hanya dengan cara mengingat kepada Allah dan mengembalikan kepada Allah, bahwa hakikatnya kita semua ini dari Allah dan kembalinya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah datang dari Allah, pun akan dikembalikan kepadanya. Itulah i'tiqad bagi kita, i'tiqad orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, setelah itu kita membahas tentang wal mustaghalu bihi huwallazi ahbabtahu wa sara'at ilaihi wal mustaghalu anhu huwal mu'tharu alaihi, yakni dan yang harus dikerjakan ialah amal ibadah yang kau sukai serta cekatan dalam melakukan, lincah atau dalam melakukannya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang harus diabaikan wal mustaghalu anhu wal mu'assaru ila alaih. Sedangkan yang harus diabaikan ialah hawa nafsu dan segala bentuk urusan dunia yang akan lenyap, yang sering mempengaruhi diri kita. Anak-anakku semuanya, makin jelas ya setelah kita baca, dan kami ulangi lagi untuk kalian agar sadar betul apa yang diungkapkan, apa yang dijelaskan, yakni wal mustaghalu bihi. Wal mustaghalu bihi huwallazi ahbabtahu, bahwasanya apa saja ya yang harus kalian amalkan, yang harus kalian lakukan, yang harus kalian kerjakan ialah berbagai macam bentuk perbuatan, bentuk pengamalan, yakni ibadah tentunya yang disukainya, serta dengan melakukannya tentunya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dengan giat, melakukan dengan segera.
Sedangkan yang harus diabaikan ialah wal mustaghalu anhu huwal mu'saru alaih. Yakni yang harus diabaikan ialah segala bentuk hawa nafsu dan segala bentuk urusan dunia yang pada hakikatnya akan sirna dan lenyap. Dan yang lebih lagi ialah selalu sering sekali mempengaruhi di dalam diri kita. Anak-anakku semuanya, jadi apa saja sebagaimana yang telah kami jelaskan pada kajian yang lalu, bahwasanya mangkanat billahi bidayatihi, barang siapa yang adalah ia melalui proses perjalanannya diawali dengan Allah pada mulanya, maka ia pun kanas ilahi nihayatuh atau nihayatihnya, yakni apa saja sampainya sesuai dengan apa yang diniatkan pada awalnya. Bahkan Bapak telah menjelaskan bahwa permulaan apapun menjadi cermin keberhasilan di kemudiannya. Gagal atau tidaknya seseorang di dalam melakukan apa saja, itu awal mulanya ialah bisa dilihat sebagai cermin pada melakukan atau pada awal mula ia melakukan. Contoh saja begini, yang telah Bapak jelaskan. Jika kalian hendak melakukan apapun, kemudian di dalam diri kalian tanya ke dalam diri kalian ada keraguan, itu satu tanda bahwa di depan akan ada kegagalan. Begitu juga apabila kalian melakukan sesuatu diawali dengan bentuk keyakinan, maka sebagai pertanda bahwa di depan sana ada satu keberhasilan. Nah, keraguan dan keyakinan mantapnya atau ragu dan mantapnya di dalam diri dalam melakukan sesuatu itu sebagai cermin awal mula ya, perlakuan awal mula yang dilakukan itu sebagai cermin, sebagai tanda. Tapi kepastiannya ialah mangkana bidayatihi, mangkana bidayatuhu, mangkanas billahi bidayatihi. Jadi barang siapa yang bidayahnya itu adalah dengan Allah, artinya diawali dengan Allah, maka dia pun adalah pada saat akhir dari perjalanan itu prosesnya tentunya di sini ilaihi nihayatuh atau nihayatihi, yakni bahwasanya kepadanya pula ia sampai, kepadanya pula ia mendapatkannya apapun. Oleh karenanya pernah dijelaskan bahwa di dalam melakukan apa saja ketergantungan kembali pada niatnya masing-masing. Ini hadis yang mutawatir menjelaskan yang tentunya sangat populer ya. Dalam kalimatnya yang diawali ialah
innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Bahwasanya apa saja itu ketergantungan pada niatnya. Karena niat itu cerminan di mana ia akan melakukan apa saja. Hadis ini terkait dengan persoalan hijrah, yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, ada orang yang hijrahnya karena kepengen nikah, ada orang yang hijrahnya karena harta, ada orang yang hijrahnya karena sesuatu. Tapi hijrah yang selamat ialah karena Allah dan Rasulnya. Semua orang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Yang karena kekasih atau karena ingin mendapatkan istri atau suami, dia pun akan mendapatkannya. Yang ingin dan mendapatkan harta benda atau status kedudukan, derajat dan sebagainya pun akan mendapatkannya. Tapi tidak dijamin tentang keselamatannya. Siapa saja yang akan dijamin keselamatannya, teristimewa keselamatan di akhirat apabila hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lainnya. Itu jadi kalau kalian hijrah dengan istilah dalam tanda kutip hijrah di kalangan masyarakat zaman sekarang, yang berarti pindah dari dunia anta berantah kepada dunia yang lurus, dari dunia yang tidak difahami kepada dunia yang dimengerti, dari wilayah yang abu-abu bahkan hitam kepada wilayah yang putih, dan semuanya banyak sekarang orang mengistilahkan hijrah, maka ia tergantung pada motivasi atau niatnya. Kalau dia hijrahnya karena seseorang, maka ia akan mendapatkan orang itu. Kemudian ada yang tanya, saya hijrah, ini karena seorang, tapi kok saya nggak mendapatkannya. Bukan berarti harus pasti mendapatkan. Maksudnya, apabila kalian melakukan apa saja karena sesuatu itu, maka kalian mendapatkannya sesuatu itu. Kalau kalian hijrahnya karena ingin nikah, maka bukan berarti tiba-tiba menikah dengannya. Artinya bukan kalian mendapatkan dari Allah, tapi mendapatkan apa yang kalian niatkan tersebut. Kalau kalian hijrahnya karena mertua, maka kalian akan mendapatkan puji dan sanjung dari mertuanya saja. Kalau kalian ingin mendapatkan istri atau suami, suatu saat kalian akan mendapatkan istri atau suami. Tapi bukan berarti apa yang kalian kalian tuju atau kalian maksudnya kalian lihat posisi itu. Seorang wanita hijrah karena ingin menikah dengan seseorang yang ia tahu persis, itu belum tentu, bukan berarti ia harus nikah dengannya, tapi bisa jadi suatu saat ia akan mendapatkan laki-laki yang diidamkannya itu, yang diharapkannya itu. Terus bagaimana urusannya dengan Allah? Lain persoalannya, ya. Kalau karena Allah pasti ia mendapatkan apa saja. Oleh karena itu sebaiknya ialah bidayahnya itu adalah beserta dengan Allah. Jangan beserta sesuatu apapun. Kalau diumpamakan begini, apa saja yang diawali karena Allah, semuanya akan ikut. Tapi kalau kalian diawali karena sesuatu, tidak akan semuanya itu ikut. Kalau orang tua dulu itu suka memberikan perumpamaan begini.
Kalau orang menanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau orang menanam rumput, padi nggak ikut tumbuh. Nah itu loh. Menanam padi ini diumpamakan orang yang melakukan sesuatu karena Allah. Menanamkannya itu begitu. Nah, semuanya akan ikut, rumput-rumput yaitu urusan dunia dan lain sebagainya, termasuk fasilitas apa saja. Tapi kalau orang melakukan sesuatu karena urusan dunia, maka pahala karena Allahnya itu tidak akan dapat. Seperti orang menanam rumput, tidak akan mendapatkan padi itu ikut tumbuh. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu karena Allah sebagai contoh, kalau kalian menikah karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, itu berarti jelas di sisi Allah selamat dan dalam urusan dunianya kalian akan mendapatkan yang lebih. Tapi kalau kalian menikah, mencintai seseorang itu bukan karena Allah, kalian akan mendapatkan orangnya itu saja, belum tentu yang lain-lainnya itu adalah akan ikut. Bahkan bukan kata belum tentu, sudah pasti tidak akan ikut. Kalau orang mencintai seseorang karena Allah, pasti penuh dengan cinta kasih dan berbagai macam yang akan didapat dalam urusan dunia. Tapi kalau orang mencintai seseorang itu karena urusan dunia dan karena sesuatu itu, maka dia tidak akan mendapatkan fasilitas dari Allah, terutama akhiratnya. Kalau kita simpelkan lagi, bahkan Bapak telah jelaskan kepada kalian, kalau kalian mencintai sesuatu, itu adalah diawali cintanya terhadap Allah, maka akan mengalir cinta kasih itu. Jadi cintailah Allah terlebih dahulu. Jika kalian ingin dicintai Allah, maka jangan kalian mencintai selainnya. Kalau kita mengutamakan cintanya kita terhadap Allah, maka yang lainnya akan mengalir. Tapi kalau kalian mencintai sesuatu itu, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami, seorang laki-laki mencintai istri bukan karena Allah, pasti dia hanya sebatas itu. Cintanya juga secara fisik terhadap istri, melihat sisi-sisi lahiriah dan akan menuntut kesempurnaan dari istri. Begitu juga seorang istri terhadap suami. Dalam cinta kasihnya juga akan terbatas pada batasan-batasan nafsu dan duniawiyah, tidak pada wilayah ruhaniah. Coba kalau orang mencintai Allah, pasti dia akan mencintai anak istri, akan mencintai anak istri dalam bentuk tanggung jawabnya, akan mencintai suami sebagai seorang istri yang mengabdi karena disuruh oleh Allah. Cintanya kepada Allah ialah pengabdiannya terhadap suami. Cintanya terhadap Allah ialah tanggung jawabnya terhadap anak istri. Ini bedanya loh. Tapi kalau orang mencintai istri sebatas kepada istri tanpa kepada Allah, beda. Oleh karenanya orang yang mencintai anak istri belum tentu mencintai Allah. Orang yang mencintai suami belum tentu mencintai Allah. Tapi kalau orang yang mencintai Allah, pasti dia penuh tanggung jawab terhadap anak istri. Cintanya itu begitu deras mengalir. Begitu juga sebaliknya. Seorang wanita yang mencintai Allah, pasti media pengabdiannya terhadap Allah ialah hanya kepada suami. Tapi kalau orang yang hanya mencintai suami saja, dia mudah patah hati, mudah rusak, mudah hancur, karena ia tidak mendapatkan sesuatu, melainkan hanya sebatas yang dicinta itu. Keselamatan akhiratnya tidak terjamin. Wahai anak-anakku semuanya,
Oleh karenanya yang harus dilakukan sebagaimana mu'alif menjelaskan di sini, wal mustaghalu bihi walladzi ahbabtahu wasara'as ilai. Yakni kerjakanlah yang harus kalian kerjakan apa saja dalam bentuk amal ibadah yang kalian cintai, yang kalian sukai, dengan segera melakukannya untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, cintailah apa saja yang kalian lakukan apabila kalian ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian bisa dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau kalian sendiri tidak melakukan apa yang Allah sukai? Enggak masuk logika deh. Kalau kita renungkan baik-baik ya, enggak masuk logika deh. Kalian bilang, aku cinta padamu. Seorang wanita, aku sangat mencintaimu. Tapi ia tidak melakukan apa yang disukai oleh yang dicintai. Enggak mungkin, itu cintanya palsu. Disebut cintanya itu gombal. Nah, gombal tahu nggak sih gombal? Gombal ngembrak. Gombal itu ialah kain yang basah yang ditaruh di pinggir apa tuh? Yang buat gepel itu gombal itu udah basah, lembab ya, lembab paling enggak dijemur-jemur kan, bau. Gitu loh. Makanya sesuatu apapun yang nggak pernah dijemur, sering dicuci, nggak pernah dijemur, itu mesti bau. Gitu loh. Awas loh, hati-hati. Ya. Jadi, bohong cintanya. Kalau seorang laki-laki juga bilang, aku mencintaimu. Tapi ia tidak memelihara dan tidak memegang, artinya merawat dengan baik dan benar, itu bukan cinta. Itu bukan cinta ya Allah. Siapa sih? Ya seperti kayak ABG gitu loh. Cintanya itu, ya Allah, kalau kita lihat dan membaca di medsos itu, ngeri gitu loh. Ada, ini contoh ya, ini yang orang mencintai atas dasar bukan orang cuma anak-anak ya, masih anak-anak. Anak umuran, nah setelah cerita ini baru Bapak akan menganjurkan kepada kalian kaum wanita dan laki-laki ya yang punya anak. Begini, di daerah Sumatera, dan sebut saja daerah Sumatera Utara sana, itu belum lama, artinya ditemukan seorang gadis berumur 15 tahun dalam kondisi tewas dan sudah hilang kurang lebih sekitar 20-22 hari. Setelah ketahuan orang tuanya, ada orang ya di daerah yang sedang berkebun atau sampai ke bersih-bersih dan sebagainya di kebun sawit, ditemukannya gadis itu. Umur 15 tahun. Meninggal. Ternyata yang membunuh itu ialah kekasihnya. Yang umurnya juga nggak jauh beda. Antar 17, nah mungkin 18 karena masih sekolah di SMK kan paling top-topnya 16, 17. Nah itu loh. Itu contoh. Tujuannya apa sih? Yang menyedihkan apa? Laki-laki itu, anak muda itu. Dia ingin sebenarnya melampiaskan nafsunya, mau memperkosa. Tapi mau diperkosa ternyata anak ini sedang menstruasi. Nggak jadi tuh. Padahal udah bawa temennya 2. Nah itu loh. Akhirnya dia tergiur dengan barang-barangnya. Entah jam tangan atau kalung atau pokoknya perhiasan dan lain sebagainya gitu loh, termasuk motornya.
terjadilah peristiwa pencekikan, matilah di situ. Yang menjadi persoalan di sini, pertama yang Bapak sedang jelaskan di sini, apa itu yang disebut cinta anak muda itu? Terus kalian ikut-ikutan cintanya seperti itu gitu loh. Hanya physically. Terlebih lagi terbawa oleh seks umpamanya. Enggak lah, bukan harusnya orang-orang yang paham dan mengerti pada wilayah, bukan itu, loh. Allah telah mencukupkan semuanya. Cintai sesuatu atas dasar karena cintanya kepada Allah. Adapun message yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian, cobalah kalau kalian tanggung jawab dan cinta kalian terhadap Allah, cintailah keluarga kalian. Jangan mudah melepaskan anak-anak kalian, sementara kalian bingung kalau ayamnya belum pulang. Ayam maghrib tuh kalau orang kampung, bukan kalian di sini. Orang-orang kampung tuh kalau maghrib, sumpamanya pas maghrib, ayam belum pada pulang, itu dicari-cari. Itu tetangga saya dulu tuh, wah sampai tahun semua, dioprak-oprak mana ayam tuh ribut. Tapi anak gadisnya, Isa bahkan belum pulang, dia nggak cari-cari tuh. Ini sebenarnya lebih sayang kemana nih, ayam apa anak gadisnya? Kemudian sekarang sudah bukan itu lagi. Medsos, mulai dari Facebook sampai kepada apa saja yang terkait Instagram, Facebook, apalagi apa sih namanya, berbagai macam lah. Yang jelas yang sangat umum itu ya, yang sangat umum yang sering kejadian itu ialah di Instagram atau Facebook, di mana orang-orang itu bisa matching. Orang yang mempunyai penyakit narsis itu senang banget tuh punya ada medsos itu, dua medsos itu. Di Instagram dia tidak bisa memberi atau menulis status tanpa mengirim foto, kan? Kalau di Facebook masih bisa menulis status tanpa foto. Kalau ini harus ada fotonya baru dibikin captionnya. Nah, anak-anak kalian membiarkan anak-anak gadisnya semacam itu, ini persoalan loh. Anak-anak gadis saya enggak, ya, kecuali adalah yang sudah benar-benar dewasa, sudah mapan tersendiri itu loh, yang sudah punya suami atau seperti anak gadisnya Kanzan, Alfi, sumpamanya itu umur saya larang, ibunya juga larang, nggak boleh dan kotor, dilarang. Kalau seumpama dia melakukan apa tuh dia halal, tetap harus dalam kontrol, karena bahaya banget, karena itu benar-benar aduh sudah global, udah bahaya banget deh, macam-macam, banyak sekali kejadian-kejadian akhirnya. Sekarang banyak anak-anak gadis yang menjadi korban psikologis ya, di mana dia meletup-letup yang akhirnya harus nikah dini seumpamanya, yang sebenarnya belum layak, akhirnya jungkir balik, orang tuanya harus terlunta-lunta untuk menikahkan anaknya karena ngotot, padahal umurnya ya Allah umur di bawah deh, contoh bisa jadi umur 15 tahun ya terbodohi oleh kehendak dirinya, terbodohi oleh kehendak dirinya, akhirnya mau nggak mau orang tua kan nurutin. Terlebih lagi nurutinya itulah karena dalam kondisi terpaksa, situasinya harus dilakukan. Maka dari itu, wahai anak-anakku semuanya, kalian semua yang ada di sini maupun di luar sana, jangan membiarkan
Apalagi anak-anak masih dini itu adalah dandan yang begitu menor seumpamanya. Lihat di Facebook sangkanya ya dewasa bagi mereka. Masih ya? Sudahlah. Kita close. Kemudian ada lagi salikin, salikah. Kenapa? Dia kenalnya di medsos. Mau cari suami melalui medsos. Astagfirullahaladzim. Cari istri melalui medsos. Astagfirullahaladzim. Yang namanya medsos itu 99%. Nah, itu kebohongan, kedustaan. 90% yang ngirim gambar itu nyaris gitu loh. Nama aja gak ada yang bener. Namanya siapa? Namanya Cayang Kamu. Itu namanya tuh ada. Nah, itu kan. Makanya kan Bapak pernah mengatakan bahwa ada orang yang akhirnya menjadi persoalan. Karena apa? Ngomongnya jadi korban. Cayang-cayang sudah makan tiang belum? Dimakanlah tiang itu, ketelenlah gitu. Nah, orang tinggal ngomong sayang gitu, udah selesai cayang-cayang gitu. Nah, siang bilangnya tiang, makan tuh tiang kan. Banyak gitu yang menjadi korban tuh. Sudahlah, close. Karena apa? Di Facebook itu nggak akan bener, Instagram nggak akan bener. Di Facebook kelihatan cantik, mulus gitu loh. Wah, mukanya mulus, matanya agak belok, hidungnya agak mancung, tirus gitu. Putih gitu loh. Ketemu bibir jebleh, bukan, mukanya bengop seumpamanya, hidungnya ampun deh. Wadah saudara. Kenapa? Ya Allah, karena sekarang banyak aplikasi gitu loh. Banyak aplikasi sekarang merawat diri itu ngapain ke salon katanya. Orang sudah ada aplikasi, ke salon butuh modal, aplikasi nggak butuh. Cepret foto langsung cantik, langsung ganteng. Wah, kayaknya nggak berbekas, nggak ada yang namanya jerawat mulus gitu loh. Tapi ya begitu. Kan pernah di daerah Jawa Timur ada yang menuntut, protes, merasa tertipu. Karena apa? Dia kenalnya cantik tapi pas nikah kan tutupan dulu. Makanya kalau nikah tuh jangan pakai cadar tutupan gitu, jangan deh. Harus dilihat bener nggak? Tutupan pas udah selesai ijab kabul, pas dibuka dia bukannya alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim. Nah itu pas dibuka ya. Itu persoalan ya. Jadi ya, saya katakan susah gitu. Di medsos itu enggak seutuhnya bener. Orang nama aja nyaris susah. Kecuali saya ya. Saya dan anak-anak saya itu adalah sekeluarga jangan memakai nama yang enggak bener. Seperti kalian juga tuh. Kalau di WA di grup kalian enggak pakai nama bener, bonggan tuh terserah. Bapak udah berulang kali tulis nama yang bener. Nah tuh, nama asli. Kalau nggak nama asli, doanya nggak akan sampai. Karena Bapak mendoakan sesuai dengan nama. Makanya doanya diawali dengan sholawat namanya. Kalau kalian berdoa dengan diawali dengan sholawat, maka terkait. Karena apa? Doa yang paling mustajabah ialah yang tidak meninggalkan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Makanya adabnya doa apa sih? Hamdalah, sholawat, baru doa. Tuh yang benar itu. Tuh adab doa itu begitu. Jadi memuji Allah dulu kemudian berselawat. Karena apa? Karena memang kita disuruh, diperintahkan berselawat. Nah, itu contoh. Nah, kalau kalian di grup, seumpamanya di grup yang resmi, yang grup itu adalah sakral, kami nyatakan grup kami itu sakral di grup pesantren, mulai dari pas masa, ini besok pagi nih ya, pas masa itu malam 1, pas sema, pas senja, pas sema yaitu Selasa malam, pas sehat, pas macam-macam, termasuk salsa, humaira dan lain sebagainya.
Itu semua Bapak anggap itu sakral. Jadi pada saat Bapak di hadapan kemudian ngetik, kemudian tanya jawaban doa, itu sakral dan serius loh. Bapak doa dengan balasan doa itu serius banget. Sakral, makanya kalau kalian namanya siapa namanya? Namanya aneh-aneh gitu loh. Ya sudah, nanti doanya yang akan sampai juga aneh-aneh gitu loh. Itu udah pasti tuh ya. Nama yang benar, yang jelas ya. Yang jelas. Kalau di Facebook kalian mau nama apa, serah dah. Gitu. Nama ya udah. Karena itu tadi di Facebook itu sendiri hati-hati, kalian sudah nge-share macam-macam, kemudian apa? Akhirnya kalian meninggal, nggak sempat ditutup tuh Facebook tuh. Sementara kalian nge-share-nya itu adalah yang disebut, masa sebut saja kaum wanita buka aurat. Selama dia di-sharekan di Facebook buka aurat, ya selama itu pula itu yang disebut namanya dosa jariah, maksiat jariah, terus yang terus mengalir, meninggal dunia, sampai meninggal dunia dia tetap mengalir. Di Facebook bikin status apa? Status ngomel-ngomel hibah, selama orang itu membaca, banyak orang membaca, sebanyak itu pula dosanya terus mengalir. Nah, coba, kalau 1000 orang, 1.000.000 orang, 100 juta orang, Facebook itu adalah ratusan juta orang yang pakai loh. Kalian berani nge-share, ngomelin orang, mencaci maki orang, menghibah orang dengan statusnya, astagfirullahaladzim, bahaya banget ya. Jadikan adalah sebagai ibadah. Anak-anakku semuanya, kembali lagi Bapak mengingatkan kepada kalian yang punya anak-anak gadis khususnya ya. Dan remaja-remaja baik laki-laki maupun perempuan, tolong awasi. Jangan biarkan, jangan dilepas begitu saja. Karena pasti dia akan melakukan apa yang ia suka lakukan. Kalau kalian mencintai Allah, cintailah keluarga kalian dengan cara pengabdian kalian terhadap Allah. Karena semuanya itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah yang harus dijaga. Kalau kalian tidak bisa menjaga amanah Allah itu sama saja kalian membelakangi Allah. Jaga baik. Terus gimana caranya menjaga? Beri pemahaman yang baik dan benar. Paling tidak anak-anak kalian diberi pemahaman agama yang baik dan benar, sehingga bisa membentenginya, tidak melepas begitu saja. Kalian bangga kadang-kadang anak bisa melakukan ini dan itu, apalagi kalian bangga banget kalau anak di bawah umur itu sudah bisa bawa motor. Wah, Bapak juga kadang-kadang kalau lewat, kalau di jalan tuh kaget ada bapaknya atau maknya ngajarin anak yang, ya Allah, masih SD suruh bawa motor tuh bangga banget kelihatannya. Dia bapaknya dibonceng, anaknya yang umuran berapa sih, di bawah 10 tahun, 10 tahunan lah, naik motor, bangga banget. Saya perhatikan mukanya, ekspresinya tuh bangga. Coba, itu sudah nggak bener lagi, nggak bener lagi. Saya anak-anak sampai gede, tidak kamu melakukan apapun kalau belum sampai pada masanya. Jangan engkau mengambil sesuatu yang tidak Bapak berikan. Nah, itu maksudnya yang tidak Bapak izinkan juga. Jadi melakukan apapun itu. Jadi kalau ada anak mengambil sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak diberikan, itu adalah malapetaka bagi dirinya. Kan begitu ya. Wahai anak-anakku semuanya, kembali Bapak mengingatkan kalian semua untuk dalam bentuk kalian sebagai hamba Allah. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka cintailah keluarga kalian sesuai dengan kehendak Allah. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka cintailah suami dalam bentuk pengabdian kalian terhadap Allah. Jika kalian mencintai Allah, maka cintailah anak istri sebagai bentuk tanggung jawab kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala atas amanat tersebut.
Sehingga akhirnya semuanya adalah saling mengabdi, saling memberi, saling sharing, bukan saling menuntut, bukan saling meminta, bukan untuk menuntut kesempurnaan, bukan untuk meminta kepentingan, tetapi semua dalam bentuk memberi dan pengabdian. Itulah cinta yang hakiki, yang sesungguhnya. Oleh karena itu dalam pengabdiannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersegera untuk melakukan berbagai macam pengabdian yang disukai. Apa saja yang kalian sukai, bersegera untuk melakukan. Kalian apa sih yang disukai dalam bentuk pengabdian? Apakah kalian suka sholat atau puasa atau apa? Apa saja silahkan. Yang kalian sukai, yang kalian cintai dalam bentuk pengabdian itu boleh diawali semacam itu. Dalam bentuk pengabdian, pertama kalian apa sih? Cuma maknya, saya suka ini, suka itu, udah jalani saja dulu. Untuk cinta kalian terhadap Allah, maka lakukan apa yang diminta, yang dicinta. Melakukan hingga benar-benar kalian menyukai. Karena hakikat pengabdian itu adalah untuk taqarrub, pendekatan diri. Logika banget sebenarnya kalau sudah berbicara pengabdian dan cinta. Kalau kalian benar-benar mencintai suami atau suami mencintai istri, tentu saja yang namanya cinta, dia tidak akan menolak apa yang diminta oleh yang dicinta. Dan dia akan bersegera melakukan apa saja apabila disuruh oleh yang dicinta. Itu pasti. Dan dia akan menjaga amanat apa saja yang diminta oleh yang dicinta. Itu hakikat cinta. Bukan menuntut kesempurnaan pada yang dicinta. Bohong kalau orang bilang cinta tapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya disukai oleh yang dicinta. Itu sebenarnya, ya, renungkan itu baik-baik. Dalam sisi pemeliharaan, siapapun yang mencintai pasti akan memelihara apa yang dicintai. Kalau mencintai benda-benda, pasti akan dijaga dengan baik supaya tidak pecah, tidak hancur, tidak rontok, pokoknya jaga baik-baik. Itu pasti. Maka dari itu, apa saja ya, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka lakukan pengabdian kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang kalian sukai? Dalam bentuk ibadah apa sih yang harus kalian lakukan? Maka lakukanlah sesuai dengan kehendak Allah. Lakukanlah sesuai apa yang dicintai Allah. Lakukanlah apa saja yang penting Allah menyukai, yang penting Allah mencintai, itu saja seharusnya. Apa sih yang Allah sukai, apa sih yang Allah cintai, bersegera kita melakukannya. Cekatan kita cara melakukannya. Berbagai macam ibadah-ibadah wajib, Allah sangat mencintai dan menyukai. Bagi seorang anak ialah menyenangkan hati kedua orang tuanya. Bagi seorang istri mampu menjaga harta suaminya dan selalu membuat hatinya tentram. Nah, itu seorang istri. Jadi bisa menjaga harta suaminya dan membuat hatinya tentram. Harta mana, Pak? Harta mana? Bagaimana mau menjaga, emang centeng saya, Pak? Bukan berarti harta sebatas lahiriah, harta yang ada pada diri kaum wanita. Apa sih hartanya? Yang disebut harta yang berharga, makanya kan disebut
harta yang paling berharga disebut wanita soleha. Berarti kesalehannya dong. Perhiasan yang paling istimewa yaitu wanita soleha. Harta yang paling berharga di dunia ini ialah wanita soleha. Yang mampu apa sih menjaga harta semacam apa? Harta yang paling utama ialah dirinya sendiri. Nah itu loh. Dirinya sendiri ya secara utuh. Tidak boleh dijamah, disentuh, disenggol. Apalagi diacak-acak. Itu nggak boleh. Kalian harus jaga. Terutama jaga tuh bukit Sofa dan Marwa. Nah tuh, paham ya? Kaum wanita susah. Nah, karena laki-laki nggak punya bukit Sofa dan Marwa, adanya ialah dataran. Nah itu loh. Kan gitu. Kemudian apa lagi? Jaga itu sumur Zam-Zam. Kalau enggak ya comberan jaga tuh. Susah kan ngomongnya. Ya kan lebih sopannya sumur Zam-Zamnya itu dijaga. Jangan sampai airnya diambil orang. Itu harta. Makanya sebagus-bagus harta ialah wanita solehah. Sebaik-baik perhiasan ialah wanita solehah. Maka mampu menjaga harta dan sekaligus menenteramkan hati suami, itu pengabdian yang sudah tidak ada duanya. Ini Bapak sebenarnya ingin berbicara ekstrim, ya. Tapi ini sifatnya umum, ya. Udahlah, yang penting itu lebih utama dari segala-galanya. Pengabdian itu lebih utama dari segala-galanya dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kenapa? Karena harus diruntuhkan. Ibadah sunnah itu nggak ada artinya. Bahkan kalau kalian sedang sholat sunnah dibatalkan hanya karena apa? Membukakan pintu untuk suami. Kalau suami mau masuk kamar, kalian lagi sholat sunnah, dengar ketok pintu atau dorong pintu, batalkan, buka. Kalau semua suami, aduh haus nih pengen minum, batalkan, langsung buka. Terus, semacam itu. Istri saya, waduh saya kira, soleha dan begitu dasar. Pada saat saya baru, aduh pengen minum ya haus banget. Padahal dia lagi sholat udah 1 rakaat loh. Dia langsung batal, saya nggak ngeh, tiba-tiba ngata, lah kamu bukannya lagi sholat? Ya kan lebih utama mengantarkan air segelas untuk Bapak daripada sekedar sholat. Itu sampai sejauh itu. Itu benar-benar wanita soleha itu. Ya, makanya ya perlu ditiru gitu loh. Saya terjaga, saya nggak meraih gelas. Istri saya. Nah, kaum laki-laki semua merasakan gitu nggak? Bapak nih nggak bohong berbicara ya. Bapak terjaga, set bangun, ya cara kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kan gitu. Ya. Doa. Itu istri langsung meraih gelas. Biasa. Karena apa? Memang sunnah kalau bangun tidur itu minum. Kalian bangun tidur ucek-ucek ancleleng, langsung kabur, ingat pekerjaan dan sebagainya. Dia bangun, set bangun, istri langsung meraih gelas, langsung memberikan minum. Alhamdulillah. Kemudian minum apa untuk ini ya? Dikit, biasanya saya kopi, dikit. Itu kopi dari buat yang bukan buat baru-baru buat, artinya memang Bapak suka banget kopi yang diendapkan dari kemarin, dari malam sumpamanya, minum. Kemudian setelah itu apa? Dikasih handphone sama istri saya. Tuh. Ini apa maksudnya? Ternyata istri saya tahu bahwasanya setiap pagi saya itu harus nge-share kalam hikmah. Nah itu loh. Kasih deh handphone, kasih kacamata, udah set, baru rapi yang lain. Jadi diawali harinya itu dengan pengabdian. Nah sekarang Bapak-bapak sini, begitu enggak istri kalian kalau melayani?
Kalian bangun, kemudian dijaga, dipeluk, kemudian kasih apa? Begitu enggak? Kaum wanita, begitu enggak kalian melayani suami? Pada diam, enggak gitu loh. Nah itu yang seharusnya kalian lakukan. Iya Pak, kalau gitu saya mau cari istri yang begitu deh Pak. Ya, ketinggalan. Jangan, perbaiki aja gitu loh. Jangan kemudian cari loh. Bapak kan ngasih tahu harus carinya istri yang baik. Ya udah gitu. Bukan begitu, cari lagi, perbaiki, ajari. Nah, ini bangun tidur masing-masing, pantat-pantatan, macem-macem. Astagfirullahaladzim, coba deh lakukan semacam itu. Begitu yang seharusnya. Baca Quran apa, udah semuanya itu untuk suami. Itu pengabdian yang paling istimewa. Pokoknya andai saja ada seorang wanita tidak melakukan pengabdian total kepada suami, surga baginya. Udah selesai. Kalau mau cari surga itu udah selesai. Lalu dia nggak bilang, pokoknya mengabdi, apalagi terhadap suami yang diistimewakan atau dikasih oleh Allah, udah nggak ada hitungan apapun. Tapi sebaliknya, ya. Kalau wanita, macam udahlah panjang nanti jadi ngeri. Intinya gitu saja. Intinya bahwasanya apa yang kalian cintai, sukai dalam pengabdian itu yang paling bagus, itu yang paling istimewa. Ya. Kemudian juga diakhiri di sini, abaikan, tinggalkan apa saja yang membuat keruh hati, yaitu nafsu-nafsu kita yang terkadang membuat resah, membuat gelisah, yang juga suka mempengaruhi diri kalian, diri kita, sehingga kita bisa tidak fokus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita golongan orang-orang yang selalu fokus dan dibimbing oleh Allah untuk sampai kepadanya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban islamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.